Baik, bismillah. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ketua MUI, juga dari pemerintah desa setempat, juga tokoh, dan juga kepada Pak Haji Wawan sebagai Ketua DKM, teman-teman grup, juga para sesepuh, ibu-ibu majelis yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada malam ini saya bersama sahabat saya, saudara saya Pak Kiai Lutfi, alhamdulillah bisa hadir dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban bersilaturahim. Di dalamnya ada silaturahim dan tausiah. Alhamdulillah, izin ibu, bapak, tausiah malam ini nampaknya rupanya agak berbeda dikit. Agak berbedanya apa? Kita menggunakan alat bantu ibu ya. Makanya kenapa saya belum assalamualaikum. Saya kasih pemahaman dulu ibu, biar jangan sampai ada salah persepsi. Iya teh pengawasan nanaona. Nah gitu bu ya. Jadi nanti sebentar kalau ada video, lampu ini akan dipadami. Apa tujuannya? Biar kekuatannya kita di sini bilangnya. Kita malam ini belajar kayak supir, tangannya gerak, kakinya rem, gas, kopling. Supaya apa? Dapat penumpang. Kita malam ini aktifkan apa? Satu, pendengaran. Dua, penglihatan. Lihat di sini layar Bapak Ibu. Jangan lihat saya. Ya Bu, Bapak, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, sambil apa? Berzikir, bersolawat. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmatnya Allah, bisa meneladani, mencintai Rasulullah di zaman now, sesuai dengan tema yang diberikan oleh pihak panitia dan Bapak Ketua DKM-nya. Itu Ibu, setuju semuanya? Siap semuanya? Insyaallah Bu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat, Bu, ulangi biar banyak pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam utangnya Allah bayarkan. Bu, yakin Bu, yakin. Karena di dalam salam ada doa. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, tadi saya salamnya sempurna sampai warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya berapa Ibu? 30 pahalanya. Karena ibu berbuat kebaikan, maka kata Allah, innal hasanat, tiap kebaikan itu yudhinna sayi'at, dia atau kebaikan tadi yang ibu jawab dalam bentuk salam yang sempurna. Ibu dapat berapa pahala tadi? 30. Berarti ibu, Pak, dosa 30-nya diampuni oleh Allah. Amin. Berapa kali tadi ibu? 30. Kali 3 berapa ibu? 90. Masya Allah, 90 dosa kita dimaafkan oleh Allah. Maka pada saat itu pun Allah akan sayang sama kita. Kalau Allah sudah sayang sama kita, keajaibannya apa ibu? Allah akan memberikan rizki yang banyak. Amin. Siapa yang bilang mau? Bukan Ustaz Lutfi, bukan saya, bukan Pak Ketua MUI, bukan Pak DKM, bukan Ustaz ya Ustaz. Allah Subhanahu. Sebab apa ibu? Dosanya sudah diampuni Allah, maka apa yang akan Allah berikan? Yursil samaa alaikum midrar. Allah kasih rizki dari langit seperti air hujan. Tuh, maka jawab salam saja sudah dapat rizki. Utang
beres. Amin ya Rabbal alamin. Semangat Bu, jangan sampai ada dalam diri gara-gara rugi itu baru salah Bu. Belum lagi dalam majelis ini Nabi SAW menyampaikan apa Bu? Majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum fi buyuti min buyutillah, di rumah-rumah Allah. 4 keistimewaan Allah berikan pada saya, Pak Kiai Lutfi, Pak Ketua MUI, kita semuanya. Apa 4 keistimewaan itu? 1, Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosa kita. 1 ini ganjaran yang kita dapati malam ini. 2, nazalat alaihimus sakinah, Allah menurunkan ketenangan. Yang ketiga, wahfatul malaikah, dalam kitab Aqidatul Wasatiyah bab tentang iman pada malaikat, malam ini ada 70.000 malaikat yang bersama dengan kita. 70.000 malaikat. Masya Allah. Ngapain Bu yang 70.000 ini? Mendoakan orang-orang yang ada dalam majelis. Maka tadi hutannya selesai, urusan dengan menantu beres, urusan dengan suami beres, urusan dengan keluarga beres, urusan dengan tetangga beres, urusan yang lain akan Allah selesaikan. Barokah dari apa Ibu? Doa dari malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. Tuh Bu, berapa keutamaan tadi? 3. Terakhir Bu, yang terakhir deh, biar semangat kita. Wa dzakarallahu fiman indahu, Allah akan sebut nama ibu, bukan hanya ibu bapak yang disebut, orang-orang tua kita juga disebut. Sebut oleh siapa? Allah. Di majelis yang sangat besar. Di bumi ada Ka'bah, tiap hari orang tawaf. Di langit ada namanya Baitul Ma'mur, yang kata Nabi 1 hari 70.000 malaikat masuk dan enggak keluar. Berapa banyak ini? Segitu banyaknya malaikat, nama saya, nama ibu bapak kita semua dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Betapa mulianya, betapa istimewanya. Maka rugi kalau malam ini kita setengah-setengah duduk dalam majelis. Siap semuanya Ibu? Alhamdulillah. Maka Ibu, apa yang kita ucapkan saat ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah mengumpulkan kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Kalau sudah dikasih keutamaan mah semangat, ya. Itulah manusia Bu. Sifatnya apa? Ekonomis. Kalau saya kerja berapa gajinya? Kan gitu Bu. Di sini berapa? Oh di sini mah gajinya 1 juta. Hari di situ berapa? 1.500.000. Saya mau pinginnya 1 juta. Ibu gak tanggung-tanggung Allah kasih kita keutamaan dalam majelis Alhamdulillah. Siapkan diri Ibu. Sudah bersyukur kita diperintah untuk apa? Bersolawat. Kepada siapa kita bersolawat? Nabi kita Muhammad. Barang siapa tadi bersolawatnya tidak satu saya dengar, sejak maghrib sampai isya sholawat terus ibu-ibu. Kata Nabi, man sholla alayya, siapa yang bersolawat pada kami, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan beri dia 10 sholawat. Ibu baca 1 dapat ganjaran 10 sholawat disampaikan oleh Allah pada ibu-ibu dan bapak-bapak. Alhamdulillah. Juga sholawat dan salam kita sampaikan kepada keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, seluruh tabi'in, tabi'ut wa atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua, seluruh kaum muslimin muslimat dapat syafaatul Jumat kelak di yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Sekarang Ibu lihat di depan. Saya akan menggambarkan tentang Indonesia, biar supaya Bapak Ibu sekalian menjawab. Indonesia, negeri yang sungguh luar biasa, negeri berjuta impian. Perhatikan Ibu.
Panorama alamnya Ini begitu bukan indah. video biasa, ini fakta. Warnanya susu dan makmur bagaikan ladang permata. Kekayaan alamnya berlimpah ruah. Negeri sising embun pagi dan selembut awan. Bagaikan miniatur surga di atas dunia. Sebuah modal yang berharga untuk menjadi bangsa yang besar dan luhur. Bu, tadi Ibu lihat lautnya banyak ikannya. Darat hijau, sawah, sungai. Terus apa lagi Bu? Air terus. Bagaikan apa kata teman saya tadi? Indonesia bagaikan miniatur surga. Miniatur itu artinya apa Ibu? Surga kecil. Di mana Ibu? Nih, tanya Al-Karam, Kiai Lutfi. Di Mesir negaranya nggak seperti kita. Di Pakistan saya keliling beberapa negara, tidak ada negara yang sehebat negeri Indonesia. Berarti apa Ibu? Kekayaan alam kita yang tadi saya gambarkan menjadi modal besar, menjadi bangsa yang besar dan luhur. Lanjut. Terus ikutin. Namun ternyata negeri ini masih gelap. Lihat Ibu. Negeri ini masih gelap. Setiap napas, setiap detik, setiap waktu, negeri ini begitu kelam. Karena negeri ini Lihat ini fenomena generasi jauh dari Anda. Lihat rancangan yang baik. Lihat Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mengingat Nabi Muhammad Allah hantarkan untuk apa? Membereskan masalah seperti yang barusan kita lihat. Lihat Bapak Ibu sekalian, pengguguran bayi, aborsi. Kalau di zaman Nabi mereka mengubur anaknya hidup-hidup, kalau kita dibuang dalam toilet seperti yang kita lihat, di tong-tong sampah, di kebun-kebun, di sawah-sawah. Manusia tak ada harganya. Lihat Ibu, manusia tak ada harganya. Istighfar. Ya Allah, keluarga saya, keluarga saya. Terus, ya Allah. Mari kita maafkan. Stop. berawal dari sebuah keprihatinan kehidupan generasi muda. Maka Bapak Ibu sekalian, tausiah malam ini diangkat temanya apa? Membangun generasi pencinta Rasulullah di zaman now. Masya Allah, ini keren banget nih Haji Wawan dan panitia. Masya Allah. Ibu, kira-kira yang saya tayangkan tadi film apa fakta? Ibu, Nabi Muhammad dihantarkan seperti apa yang Ibu Bapak tonton. Nabi itu lahir karena apa Ibu? Umat manusia berada dalam keadaan jahiliyah. Masya Allah. Bodoh dalam tauhid, bodoh dalam apa lagi? Akhlak. Suka berpecah belah, suka tawuran, suka beda pendapat. Akhirnya apa? Mereka menjadi umat yang jauh dari Allah Subhanahu. Nah, Nabi Muhammad hadir. Nabi Muhammad Allah hantarkan ke muka bumi untuk apa? Mengajak mereka untuk kembali lagi mengingat akan syahadatnya. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika iman sudah ada dalam diri manusia, maka amalan seperti yang barusan kita lihat tidak akan terjadi. Setuju?
kata Nabi, orang beriman, Bu, Pak, maka tidak akan terjadi apa, Bu? Maksiat berupa pembunuhan. 2, pelan-pelan, Bu. Maksiat berupa apa, Ibu? Perzinahan. Tidak akan beriman seseorang, dia tidak akan. Wah, yang saya gambarkan ini, Bu, maksud saya. Kenapa saya tausiah selalu saya bawa layar tancap? Untuk apa, Bu? Membantu Bapak Ibu sekalian. Kita saling mengingatkan. Sehingga insya Allah sebentar panjang lebar sampaikan ke ini, saya sampaikan bab ini. Mudah-mudahan kita semua disadarkan oleh Allah Subhanahu. Baik, Bu, berangkat dari sini. Saya punya tata tertib. Tidak abadi ini. Perhatikan, Bu. Nah, di sini. Maka lahirlah judulnya apa itu, Ibu? Wisata Kampung. Pak, lampunya boleh dinyalakan, Pak. Nah, kalau Kiai Lutfi ini kulitnya putih, kalau saya gelap. Baik, Masya Allah. Bu, Pak, diajak bapaknya wisata, bahagia nggak? Senang nggak? Baik. Tapi malam ini ajib wisatanya ke kampung. Masya Allah. Baik, saya mau nanya nih ibu-ibu. Nah, Nabi Adam itu penduduk dunia apa penduduk akhirat? Santai, pertanyaan santai nih, Bu. Pelan-pelan. Nabi Adam itu penduduk dunia apa penduduk akhirat? Akhirat. Bagus. 2. Nabi Adam itu siapanya saya, Bapak Ibu sekalian? Bapaknya manusia. Wah, hebat nih ibu. Alhamdulillah. 3. Tadi Ibu bilang Nabi Adam penduduk? Nabi Adam adalah bapaknya manusia. Saya dan Bapak Ibu, siapanya Nabi Adam? Anak keturunannya. Berarti saya dan Bapak Ibu penduduk dunia apa penduduk akhirat? Masya Allah. Maka lihat, saya menyapa Bapak Ibu dengan sapaan para wisatawan. Karena saya, Pak Kiai, kita semua adalah wisatawan dan wisatawati yang sedang berjalan-jalan di dunia. Catat, Bu, orang teh wisata, orang asing di dunia, lain tempat tinggal di dunia. Ukur hadir sebentar akan menuju kampung kita, kampung Hoyong selamat di kampung akhirat. Terang carana, Bu. Naon carana, Bu? Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kejayaan, tidak ada kesuksesan, tidak akan masuk surga kecuali mencintai Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta, biasanya apa? Menghidupkan sunnah-sunnahnya. Setuju, Bu? Tuh, agak pelan-pelan. Kurang ngaji, Bu. Ngaji ya. Pelan-pelan, nanti Pak Kiai diperjelas. Alhamdulillah udah tahu caranya. Maka Ibu, kata Allah gini bahasanya, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ingin mendapat cinta Allah, maka ikuti aku. Siapa aku di sini? Yang diberi ganti malam? Alhamdulillah, ibu-ibu insya Allah dapat ampunan dari Allah. Yang kedua, kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan, maka kita akan meraih sukses dengan sukses yang sangat gemilang, meraih surga dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Tuh Ibu, jelas sekarang. Baik, lanjut. Ya Bapak Ibu sekalian, slide per slide. Nah, di sini Bu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita matikan lampunya, Bapak Ibu. Punten, Bapak mohon dijaga lampunya. Ya, perhatikan Bu, lihat di layar. Cahaya cinta. Kita berbicara cinta. The reality is our souls, they feed off of something immaterial. Saya lihat ibu-ibu ini banyak yang galau nih. Galau karena hutang, tawa naon ibu-ibu. Bu, lihat, kita sok banyak masalah, sok banyak susah. Hati sering merasa hampa. Betul nggak Ibu?
Ibu, kalau hati bermasalah tidak ada obatnya, nggak ada rumah sakitnya, nggak ada dokternya. Ikutin dulu, yuk lanjut Bu. Karena kita punya masalah. It breaks you down. It leaves you weak. Because this life, it's temporary. To be grateful and thankful to Allah, if it's Him that you truly worship, you cannot in any way become close to Allah, dear to Allah, beloved to Allah, if you are not fulfilling His obligations to you. Bu, tadi mah Ibu lihat disimpulkan oleh saya nih. Apa ini Bu? Makanan hati. Hati ini harus dikasih makan. Dengan apa Ibu? Satu, zikrullah atau berzikir kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Caranya apa Ibu? Ikut baginda Nabi Muhammad. Jadi Ibu, nih makanan hati. Nanti sebentar saya ajak Ibu. Terusin dulu Bu. Saya percepat. Lihat Ibu. The food that our heart and soul is really yearning for, it is the love of Allah subhanahu. Kalau Ibu bersyukur, banyak berzikir pada Allah, belajar mencintai Nabi dan menghidupkan sunnahnya, maka jawabannya apa? Anda dekat dengan Allah, dapat cinta Allah. Kalau sudah mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya If your hope, if your ambition, if your aim, if your aspiration, if your number one goal is Allah. Bu, kita sudah dekat sama Allah, caranya ikut maka lihat Ibu, kekayaan berharga kita adalah bukan dunia, rumah, bukan pangkat dan jabatan, tapi apa Ibu? Kekayaan kita adalah saat ketika kita bersama Allah, maka bahagia dunia. Alhamdulillah. Subhanahu wa ta'ala. Then alhamdulillah, you've struck the jackpot. Izinkan Bu, kita muhasabah sebentar. Lihat Bapak Ibu ke depan. Sesungguhnya di dalam hati ini ada sobekan Betul ya Allah. yang tidak bisa dijahit kecuali dengan mendekat kepada Allah. Terus Bu, Di dalam hati ini ada tangisan yang tidak mampu diredakan kecuali dengan menangis malu di hadapan Allah. Di dalam hati ada resah dan gelisah yang tidak bisa ditenangkan kecuali dengan menyebut asma Allah. Sesungguhnya di dalam hati ini ada gejolak api yang tidak bisa dipadamkan kecuali dengan pembahasan lisan membaca kitab. inilah sesungguhnya dalam hati kita ada keterasingan, rasa asingnya. Tidak ada obat kecuali apa itu kita bersama Allah. Yang kedua, ketika Saudaraku tercinta, Ibu yang duduk di sini, lihat, tarik nafas, lepaskan, kosongkan pemikiran di luar dari masjid. Semuanya lihat Ibu. Ketika manusia bergantung pada mobil mewah, berharap dengan mobil mewah, harta yang banyak, bagi orang beriman bukan itu tempat kebahagiaan, tapi yang bergantung kepada Allah. Berikut Ibu lihat gambarnya. Ketika orang ingin punya uang yang banyak, dia mengatakan itu dia dapat bahagia. Tidak. Bagi orang beriman, dia bahagia ketika bersama. Ketika orang lain merasa bahagia dengan orang yang punya rumah yang mewah, bagi orang beriman bukan.
kita jauh dari Allah dan Rasul. Subhanallah. Bapak Ibu, malam ini kita berdua cara dan kita hari ini berdiri ini bukan. Ya, jangan takut akan miskin, takut kalau kita tidak punya sifat jujur. Karena itu sifat Nabi Muhammad SAW. Jangan takut tidak punya dunia, takut kalau kita tidak punya syukur saat ketika kita dapat nikmat dari Allah. Bapak Ibu sekalian, seandainya hari ini kita merasakan berbagai macam kenikmatan, ibu-ibu sudah merasakan betapa besar nikmat-nikmat di dunia ini, tapi kalau ada ibu belum merasakan nikmat ketika meneteskan air mata berdoa kepada Allah, berarti kita belum merasakan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Saudaraku tercinta, sesungguhnya Bapak Ibu, orang-orang di dunia ini akan keluar dari dunia. Ada yang tidak merasakan manisnya di dunia ini. Maka orang-orang bertanya, apa yang termanis di dunia ini? Yang termanis di dunia ini adalah mengenal Allah dan mengenal Rasulullah SAW. Itu yang termanis dalam hidup Bapak Ibu. Alhamdulillah. Namanya apa barusan Ibu? Perjalanan cinta. Subhanallah. Subhanallah. Simpulannya apa Ibu? Ingin bahagia, jangan lupa zikir sama Allah. Jangan lupa syukur kepada Allah. Dan ingin bahagia, ingat sifat Nabi 4. 1, jujur. Yang kedua, aman. 3 adalah apa Ibu? Patuh. Cerdas Nabi itu. 4, Nabi itu tak. Kalau salah ia bilang salah, benar ia bilang insya Allah surga. Singkat Ibu ya. Ingat tuh. Yuk, yang kedua. Perjalanan cinta dari perjalanan cinta. Tadi apa tadi? Cahaya cinta. Lihat, ini saya memberi sebuah gambaran. Lihat baik-baik. bayangkan diri kita berdiri di bawah sana. Bayangkan Ibu, kita berada di masjid ini. Apakah kita masih mampu melihat diri kita? Kemudian ruh kita diangkat ke atas dengan ketinggian 100.000 meter. Lihat, rumah yang besar sudah tidak kelihatan. Betul kan Ibu? Ruh terus dibawa ke atas Ibu. Lihat, Sekarang jiwa kita terbang meninggalkan ruh kita dibawa ke langit. Semakin tidak kelihatan Ibu dunia yang segini besar. Kita tinggalkan dunia. Kita tinggalkan dunia, Bapak Ibu. Lihat, dunia yang segini besar. Ya Bapak Ibu sekalian, lihat, tidak kelihatan lagi. Terus Bapak Ibu, ruh kita dibawa ke atas. Berapa? 100 juta meter ke atas. Dunia sudah tidak kelihatan Ibu. Bu, lihat di gambar. Perhatikan ya. Ketika 1000 juta meter ruh kita dibawa ke atas. Lihat baik-baik. Semakin tidak kelihatan Bapak Ibu. Yang ada hanyalah kita melihat apa Ibu? Bintang-bintang Ibu. Masya Allah. Terus 10.000 juta meter ruh kita dibawa ke atas, atau diri Ibu ini diterbang pakai pesawat yang tercepat di dunia ke atas. Maka pertanyaan saya, di mana jabatan kita? Di mana anak-anak kita ini? Di mana pasar kita? Mana toko kita? Gak kelihatan Bapak Ibu. Yang ada hanyalah diri kita sendiri. Tidak ada yang nemani. Tidak ada yang nemani Ibu. Yang nemani adalah malam ini yang Ibu adakan acara maulid. Yang ada adalah hanya iman dan amal soleh. Subhanallah. Lihat, yang mulai kita rasakan adalah kebesaran Allah yang tiap hari kita ucap 5 kali sehari semalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita berada di atas ketinggian yang tak bisa dihitung. Bu, lihat, ini sebuah gambaran betapa menghilangkan kesombongan, menghilangkan betapa bahwa dunia ini besar. Enggak. Apa Ibu sekalian? Subhanallah. Lihat, bumi Bapak Ibu tidak kelihatan. Gimana kalau langit kedua Ibu? Gimana langit ketiga? Sampai langit ketujuh? Gak ada apa-apa kita. La haula wala quwata illa billah. Ibu sekalian, terus kita berjalan Bapak Ibu sekalian.
Katakan dalam hati kita betapa kecilnya diri kita. Yang besar siapa ini? Maka Nabi SAW datang mengajak kita kenali Allah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Manusia, katakan tidak ada yang kamu sembah, tidak ada yang kamu ibadahi, kamu akan sukses dunia dan akhirat. Ibu, lihat yang ada di sana itu adalah ruh yang pernah bersaksi. Ketika Allah bertanya alastu birabb, siapa Tuhan? Kita semua menjawab Allah. Nih Bapak Ibu sekalian, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah meletakkan jantung ibu bapak semuanya, Allah yang memberi kita bisa mendengar. Lihat ibu bapak sekalian, pada saat ketika kita tidak ada, kemudian Allah mengadakan kita di alam dunia ini. Maka Rasulullah membacakan ayat ini Bapak Ibu sekalian. Apa maksud ayat ini? Mengingatkan saya kita semua bahwa tadinya itu kita tidak ada, kemudian ada, dan nanti menjadi tidak ada, lalu dihidupkan, kemudian dia akan digiring menuju kepada Allah. Nanti sebentar akan melihat perjalanannya. Makanya tenang ibu, tenangkan pikiran, niat yang lurus, ikuti perjalanannya bu. Kita mulai Bapak Ibu sekalian perjalanan selanjutnya. Tadi cahaya cinta, kemudian perjalanan cinta, kemudian sekarang adalah ayat-ayat cinta. Cahaya cinta, perjalanan cinta, cahaya cinta. Subhanallah. Lihat Bapak Ibu, betapa hebatnya Allah. Nabi Muhammad SAW yang malam ini kita memperingati kelahirannya datang menemui manusia membacakan ayat-ayat cinta Allah. Karena Allah cinta sama kita. Bacalah dengan hati dan jiwa. Bacalah dengan hati Bapak Ibu. Allah yang telah menjadikan bumi tempat menetap dan langit sebagai atap untukmu. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit dan terbenamnya matahari untukmu. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit untukmu. Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga yang harum untukmu. Yang indah, harum, semua untuk siapa kita lihat. Dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma untukmu. Dan kami beri minum kamu dengan air susu yang bersih untukmu. Untuk siapa semua ini? Untukmu semuanya, kata Allah. Dan dikeluarkannya dari bumi air dan tumbuh-tumbuhan untukmu. Dan dia telah mendudukan untukmu bahtera. Kapal berlayar dari satu kota ke kota yang lain, bawa makanan, minuman, bahan kebutuhan yang lain. Allahu Akbar. Sungai. Dan dia telah mendudukan untukmu sungai-sungai. Lihat bukan untuk yang lain, untukmu. Allah telah mendudukan untukmu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar pada garis orbitnya. Sehingga kita tahu malam ini adalah malam Ahad. Asbab apa yang mulia? Dan telah mendudukan untukmu malam dan siang. Subhanallah. Ibu, ini ayat cinta yang sebenarnya, bukan yang ini. Sinetron sana. Itu mah bohong-bohongan. Dialah Allah. Tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Untukmu. Saudaraku tercinta, Ibu, Allah sebenarnya mengatakan kepada kita, lihat
untukmu, ikan di lautan untukmu, air untukmu, air susu untukmu, matahari untukmu, malam dan siang untukmu. Subhanallah. Lalu ibu dan saya untuk siapa diciptakan? Ikutin dulu. Bismillah. Semuanya aku ciptakan untukmu. Karena aku sangat mencintaimu. Lalu, untuk siapakah Anda dicintakan? Untuk siapakah Anda diciptakan? Siapakah Tuhanmu sebenarnya? Allah atau harta? Allah atau jabatan? Hamba Allah. Hamba Allah atau hamba kesenangan? Bapak Ibu sekalian, Apabila ayat-ayat cinta ini belum membuka hatimu, dengarkan hadis kursi. Mudah-mudahan hati kita terbuka. mari kita perhatikan firman Allah dalam hadis kursi berikut ini. Rasulullah dan orang tua. Bapak Ibu sekalian, lihat Bapak Ibu, Mudah-mudahan jiwa Anda terguncang. ada 3 makhluk melihat kita yang tak pandai bersyukur. Ketika matahari terbit, langit menyeru kepada Allah, "Ya Rob, izinkan saya untuk menjatuhkan awan hitam kepada anak Adam. Dia begitu rakus menerima rizkimu tapi tidak mau bersyukur." Kamu sudah Bapak sekalian, lihat. Kembali Bapak Ibu. Lalu berkata, "Ya Rob, izinkan saya menenggelamkan anak Adam. Ia telah tamak dengan rizkimu tapi tidak mau bersyukur kepadamu." Kembali Bapak Ibu sekalian. Gunung-gunung Bapak Ibu. Lalu gunung pun berkata, "Ya Rob, izinkan aku menimpakan batu kepada anak Adam. Ia telah menerima rizkimu tapi tidak mau bersyukur." Bapak Ibu, langit berkata hancurkan mereka, lautan berkata hancurkan mereka. Tapi apa jawaban Allah itu? Lihat jawaban Allah. Lalu Allah menjawab, Da'auhum, da'auhum, da'auhum. "Biarkan mereka, Subhanallah. biarkan mereka. Seandainya kamu yang menciptakan, tentu kamu akan menyayangi mereka." Lihat Ibu, cinta Allah luar biasa pada kita. Seandainya kita tidak bertobat pada Allah, lihat kata Allah. Sesungguhnya anak Adam itu hambaku. Masya Allah. Seandainya mereka mau bertobat, maka aku akan menjadi kekasih mereka. Mereka tidak bertobat, aku menjadi kekasih mereka. Subhanallah. Ibu Bapak sekalian. Jika tidak mau, saya adalah dokter yang akan menyembuhkan mereka. Ya, Bapak Ibu, cinta siapa Ibu? Cinta Allah pada kita. Ibu, begitu pun sama Ibu. Ini ditayangkan supaya apa? Kita mencintai Allah. Bisa mencintai Allah dengan cara apa Bu? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajarkan cinta. Masya Allah, betul sekali Pak Haji Wawan dan juga tema yang disampaikan mengajak kita cinta. Maka malam ini saya menerangkan kepada Ibu tentang apa Bu? Cahaya, perjalanan, dan ayat-ayat supaya apa? Kita menjadi hamba, menjadi umatnya Rasul, yang mencintai Rasul. Insya Allah sukses dunia dan pertanyaannya Ustaz, gimana supaya caranya kami ini bisa menjadi umat Rasulullah yang sangat mencintai beliau, menghidupkan sunnah beliau di zaman yang modern atau di zaman wah baik, ini dia. Ini saya beri waktu Ustaz Kiai Lutfi sudah di depan kita. Oke. Nah ini Bu, udah mulai ya? Kita mau masuk nih. Caranya, siap Bu? Siap Ibu? Ibu 60, 70 tahun. Ustaz ada yang 80, bonus dari Allah. Nabi Muhammad usianya berapa tahun? Sahabat Abu Bakar usianya berapa tahun wafat? 60. Sahabat Umar berapa tahun wafat? 63. Sahabat Utsman 80 tahun atau 82 dalam riwayat yang lain.
hanya satu. Makanya Ibu, 60 tahun ini kita bisa sukses di akhir hayat, sukses masuk surga kalau mencintai dan Rasulullah. Tambah satu lagi, cinta kedua orang, dapat ridho. Alhamdulillah. Mbak, berikut terus bangkitkan terus berikut stop dulu dari sini. Ini stop dulu. Ibu, sejak ibu balik, saya balik, nih para kiai, ustaz balik sudah mendapatkan apa itu? Hisab. Perbuatan baik kecil akan dihisab oleh Allah. Bu, dihisab. Kalau baik amalnya, maka akan diberi apa? Berikut adalah hari ponis. Hari pemonisanmu. Kalau di dunia itu ibu sekalian, tulisan sana warna yang kuning itu iman, amal soleh, cinta Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Nanti sudah dijelaskan, ini khusus Kiai Lutfi akan menjelaskan. Saya beri garis besarnya itu ya, bagi-bagi tugas. Alam dunia dia akan mendapat hari pembalasan. Apa kalau di dunia? Cinta Allah, cinta Rasul, cinta orang tua. Balasannya apa? Surga. Kalau di dunia tidak cinta Allah, tidak cinta Rasulullah, tidak cinta kedua orang tua, dia berbalas apa itu? Yang tadi boleh semua dilupakan, kalau ini nggak boleh dilupakan. Ini yang pasti dan pasti Bapak Ibu sekalian. Kalau yang di dunia ini Bapak Ibu semua akan berakhir. Kalau ini perjalanan kita, lihat baik-baik Ibu. Kalau yang sudah 63 tahun masih sehat, alhamdulillah, bonus dari Allah. Yang 60 tahun tinggal 3 tahun lagi, siap-siap. Lihat tuh, perjalanannya panjang banget. Masa belum bisa disebut, ditambah alam rahim, ditambah alam, hari kiamat, hari kebangkitan, hari mahsyar, hari hisab, hari pembalasan, surga atau ya Allah. Berarti Ustaz, hidup ini gak ada akhirnya. Iya, hidup ini bukan perjalanan yang lurus, perjalanan yang mendaki, yang menurun, tidak, tapi perjalanan melingkar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka Nabi datang mengingatkan manusia, manusia, ad-dunya aw-abiras sabil. Dunia itu abir, tidak cinta. Apa itu? Udah lihat Bu, kita tinggal ibu sadaya. Lihat informasi penerbangan, boleh semua dilupakan. Informasi penerbangannya ini yang pas. Layanan pasti 24 jam gratis penerbangannya. Dunia ini Bapak Ibu semua lihat, masya Allah. Dapat pesawat apa? Al-Jamazah. Baik Ibu, saya sudah masya Allah tahun. Dan saya ada pesawat. Pasti Ibu, Bapak, kurang sadaya 60 tahun. Yakin teryakin, siap berangkat. Hari ini pesawat Ibu perjalanannya panjang banget. Delay. Bisa disebut wal ayat tiketnya kosong. Ditambah alam, hari kiamat, hari kebangkitan, hari mahsyar, hari hisab, hari pembalasan, surga atau ya Allah. Berarti Ustaz, hidup ini gak ada akhirnya. Iya, hidup ini bukan perjalanan yang lurus, perjalanan yang mendaki, yang menurun, tidak, tapi perjalanan melingkar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka Nabi datang mengingatkan manusia, manusia, ad-dunya aw-abiras sabil. Dunia itu abir, abir itu ma'bar, itu jembatan Ibu, seperti jembatan. Atau kata Nabi begini, dunia itu adalah apa? Seperti seseorang berjalan, kemudian ada pohon, dia berteduh. Nah, teduh itu di pohon itu namanya dunia. Tujuannya apa? Berhenti, istirahat,
Terus mengatakan apa ibu? Perjalanan kepada kampung abadi surga. Amin. Neraka, na'udzubillah. Baik, ibu mau nonton nggak naik pesawatnya? Kita siapkan diri sekarang, duduk yang tenang. Kita akan berwisata ke kampung akhirat yang Nabi sampaikan 1400 tahun yang lalu. Dengan pesawat, nama pesawatnya Al-Janajah Airline. Jadi bukan hanya Air Asia bu, bukan hanya Garuda, tapi bapak ibu saya punya pesawat. Yuk, ulang lihat pesawatnya bu. Ini ilustrasinya ibu ya, gambarannya. Semuanya lihat bu pesawatnya. Nah, udah lihat bu, ketiga bu saudara. Lihat bu, informasi penerbangan. Nah, informasi penerbangan. Penerbangannya apa bu? Layanan 24 jam gratis penerbangannya. Tuh, lihat bu, masya Allah. Nama pesawat apa? Al-Janajah Airlines. Masya Allah. Dan saya ada pesawat. Jadi nanti ibu, bapak, kurang saudara. Yakin tak yakin? Siap tak siap berangkat? Artinya pesawat ibu mual ayat delay, mual ayat tiketnya kosong. Tidak jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wala yastaqimuna. Lihat baik-baik itu, lihat. Sebentar kita akan berwisata ke kampung. Lihat ibu, terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka semua berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Yuk, kita mulai. Perhatikan dulu. Lihat orang masuk di bandara diperiksa. Kita masuk di kubur diperiksa. Semua malaikat sudah menanti kita, siapa? Munkar dan lihat. Masya Allah. Kamu pulang nonton dia tayangan, pulang semakin mencintai Nabi Muhammad. Niat ya Allah. Sholat Masjid Al yang penuh jamaah. Kalau paham perjalanan ini, sedekah pembangunan masjid lah. Mulai sekarang saya mau banyak sumbangannya, banyak bersedekah. Milih pemimpin yang soleh, yang betul-betul kenal sama Allah. Ya. Allah. Ini apa namanya? Gambaran. Tuh, ya. Penerbangan ini nggak ada pramugari, kita sendirian. Barang bawaannya nggak 20 kilo, ke Arab 35. Nah, yang dibawa nama ibu iman amal soleh. Masya Allah. Ya. Perjalanannya. Ibu, renungan. Ini yang Nabi sampaikan. Kata mau diwahiso, orang harus sadar bahwa maut, insyaAllah akan mencintai Allah, Rasulullah dan berdoa, sholat berjamaah, sedekahnya lagi. Lihat, wisata kampung akhirat. Lihat pesawatnya. Ini namanya apa? Keranda ibu. Keranda ya. Lihat Rasulullah SAW mengajak manusia. Ibu ikuti jalan, yaitu apa? Beribadah kepada Allah. Jauhi semua larangan, taati semua perintah. Insya Allah. Terminal pertama ibu pulang selamat. Satu, lihat namanya alam. Ini terminal pertama dari terminal akhirat. Allah Akbar. Lihat ketika masuk dalam kubur, suasananya ibu, gambarannya. Ya, kita sendirian. Gak ada lagi pengawasan, gak ada lagi penunjukan. Ibu, gak ada puasa di sini. Kita hanya sendirian, tidak ada yang lain. Kemudian setelah wafat, di alam kubur ada terminal kedua, namanya Alifia.
Lihat di gambarannya, gambaran kiamat. Supaya apa Ibu? Mulai sekarang kita berjuang. Lihat sekalian. Ya Allah. Ini kalau kiamat kecil, gimana kiamat yang sebenarnya? Bagaimana indah sulsilatil al-muzil? Gimana al-Qur'an Tuhan? Gimana indah salawun Qadar? Gimana al-Waqiyah? Allah Akbar ya. Manusia lari ketika tsunami harta ditinggali. Kadang mencari harta lupa kepada Allah. Ketika datang musibah, lari tidak bawa apa-apa. Tuh, kita kadang lupa. Yuk, lihat itu. Setelah kiamat bukan selesai, manusia dibangkitkan. Namanya hari bangkit. Lihat itu semuanya. Berarti gunungkan Bapak Ibu malam ini. Allah Akbar, lihat ketika dibangkitkan. Nah, di sini Ibu, di mana? Di satu padang namanya padang Ibu, Bapak, lihat. Kemudian manusia digiring lagi kepada hari hisab. Dihisab Ibu. Nabi akan tanya, Fa'aina ummati, fa'aina ummati. Mana umatku? Insya Allah ibu-ibu di Masjid Ar-Rayyan semuanya akan dikenal Rasulullah. Karena ibu-ibu mencintai Rasul, menghidupkan sunnah Rasul, memakmurkan masjid. Ahli silaturahim akan kenal Rasulullah. Karena menghidupkan sunnahnya. Ya ibu. Nah ini pertanyaan Nabi. Fa'aina ummati, anak umatku. Allah. Makanya dunia malam ini, ya Allah, saya mencintaimu ya Allah. Terus amanah dunia. Ya Allah, saya mencintai Rasulullah. Hidupkan sunnah Nabi. Setelah beres bisa punya amal lain, maka balasannya adalah masuk surga. Kalau amalnya buruk, ini lihat, ini yang bisa ternyata kurang iman dan amal solehnya. Ibu gak mencintai Allah, gak taat sama Allah, gak sholat berjamaah, gak bersedekah, padahal mampu, padahal sehat, gak mau bersedekah. Allah, Bapak, siapkah kita masuk di sini? Maka Allah berfirman, takutlah kamu kepada Allah wahai hamba. Namun sebaliknya, dalam hidup ini kita berjuang kebaikan, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, hidupi sunnah Nabi. Meskipun dia modern orang lain dari agama, kita menghidupkan agama dengan sholat berjamaah, pengawasan masjid dipenuhi, madrasah, anak-anaknya diperintahkan ngaji. Lihat, subhanallah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Apa itu? Tajri min tahtihal, mengalir lihat. Tuh, yang cinta Nabi, hidupin sunnah Nabi, ini dibalas. Mengalir apa Ibu? Sunnah. Ini baru gambaran gimana surga yang sebenarnya. Surga yang begitu hebat yang tidak pernah didengar oleh telinga, dilihat oleh terpikir oleh pemikiran kita. Masya Allah. Yuk sama-sama doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Alhamdulillah. Ibu menonton barusan gimana rasanya? Kalau nggak surga atau ke neraka? Kumaha caranya Ibu? Hidupkan, cintai Nabi. Kalau sudah cinta, hidupkan makmurkan masjid. Ibu arahkan anak-anak mudanya, ya, bapak-bapaknya, ayo ke masjid, makmurkan masjid, ayo sedekah, ayo menolong, ayo pengawasan. Insya Allah kita akan meraih surganya. Alhamdulillah. Baik, terakhir. Udah, waktu saya batasi. Ini yang paling penting Ibu. Di sini. Ibu, kesimpulannya ini. Tuh, ayatnya. Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub
ulil aidi wal absar inna akhlasnakum bi khalisatil dzikrillah. Lihat yang saya tulis itu, ditebalin tuh. Kalau ibu sudah mengikuti kajian malam ini, saya berdoa, kita semua satu, mulai besok mempunyai perbuatan yang besar. Artinya apa? Beramal, amal yang soleh, yang baik. Bukti cinta kepada siapa? Meskipun zaman boleh modern, tapi kita tidak meninggalkan sunnah-sunnahnya. Jaga itu. Dua adalah kalau yang sudah punya ilmu, mudah-mudahan ilmunya menjadi bermanfaat. Tiga, mudah-mudahan kita semua memiliki akhlak yang mulia seperti akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa akhlak mulia Nabi? 4. 1. Mudah-mudahan mulai saya, bapak-bapak, ibu-ibu jujur. 2. Menjadi orang yang aman. 3. Menjadi orang yang cerdas. Makanya tadi ibu belajar pengawasan. Ayo anak-anak disekolahkan ke madrasah. Ingat ibu, terutama anak-anak masuk ke madrasah. Hari ini ibu maaf orang kota berlomba-lomba ke masjid. Di kampung-kampung banyak yang sudah mulai meninggalkan masjid. Di kota banyak anak-anak ngaos, di kampung anak-anak udah mulai banyak yang tidak mau ngaji. Yuk, mulai besok nih, bukti cinta kita pada Nabi. Gimana caranya bu? Hidupkan sunnah-sunnahnya. Mulai apa ibu? Ngajarin anak-anak kenal kepada Allah. Kemudian yang kedua, masjid-masjid penuh. Caranya gimana bu? Yuk semua ambil bagian, ajak untuk memakmurkan terutama masjid di kampung kita. Masjid apa namanya? Terus masjid ini dalam tahap pembangunan. Siapa yang mengajak? Siap untuk bersedekah? Insya Allah kita semuanya. Insya Allah. Karena masjid ini siapa yang membangun kalau bukan kita? Dan ingat, siapa yang membangun masjid, Allah akan berikan apa bu? Satu istana di surga. Tadi ibu sudah dihantar oleh saya ini. Ingin bahagia dunia, akhir, ingin masuk surga, dihisab dengan hisaban yang dibalas dengan surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji Wawan itu udah semangat, udah siap nih. Mudah-mudahan ya. Baik. Sekarang bu ya, yang ini nih poin penting. Lihat nih bu. Kesini kita. Lihat nih. Yang tadi lupakan dulu semuanya. Ibu, kata Imam Al-Ghazali, kita dalam hidup ini hanya punya 3 waktu, enggak 4 dan 2. Berapa waktu hidup kita di dunia? 3. Lihat baik-baik ibu, semua lihat. Masa lalu kita. Saya mau nanya dulu, ilmu kayaknya masa lalu kan? Masih ilmu bersama Tuhan? Masih? Alhamdulillah. Ibu, sama? Punya masa lalu enggak? Masih ingat? Bisa nggak kembali ke sana? Tidak. Maaf, ini operatornya baru. Kalau yang paham kan suara saya harus di atas dari musik supaya itu benar. Nah, maklum bu, ini namanya supir tembak. Lihat bu, masa lalu kita. Bisa nggak kita kembali ke masa lalu kita ibu? Nggak bisa. Bisa nggak masuk ke rahim ibu kita? Nggak bisa. Baik. Berarti ibu masa lalu telah berlalu. Kebaikan kita, keburukan kita sudah lewat. 2, langsung ke masa. Ada yang tahu masa depannya? Di mana wafatnya ibu? Tidak. Masuk surga atau neraka? Tidak. Anak ibu jadi bupati Garut? Tidak tahu. Tahu apa enggak ibu? Nih, yang duduk ini akan jadi ibu menteri? Nggak tahu. Betul nggak ibu? Berarti masa depan itu namanya Pak misterius, goib, nggak bisa ditebak. Seperti apa? Tapi subhanallah. Lihat bu, klik sekali. Lihat di tanganmu. Cukup yang sedang bergerak tadi. Ibu, penaling nih. Kita punya masa sekarang. Kita punya apa ibu? Masa sekarang. Ingat, hari ini, saat ini, detik ini yang akan menentukan masa depan kita. Hari ini kita berbuat kebaikan. Hari ini kita mencintai Nabi, akan Allah bangkitkan bersama Rasulullah ketika di hari akhir nanti.
sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa mencintai, menghidupkan sunnahku, tanda cinta kepadaku. Siapa mencintaiku bersama aku dalam tahu sunnah Nabi-Mu. Tahu sunnah Nabi-Mu. Yuk kerjasama. Kerjasama yang baik, bersaudara yang baik, saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling ajak dalam kebaikan. Kerjasama itu. Kenapa Ustaz? Ingat Ibu, kita kalau kerjasama yang baik, berjamaah dalam menyelesaikan semua persoalan, insya Allah Ibu, saudara-saudara yang kita kerjasama dengannya akan menjadi apa? Memberi syafaat pada kita ketika di akhirat. Nengok kanan, Ibu itu kemarin ngaji bareng, kemarin kerjasama dengan saya dalam menyelesaikan urusan di masjid, urusan di masyarakat. Kenapa nggak ada? Allah akan memberi kita mencarinya di mana Ibu? Cari di rumah atau di surga atau di neraka? Kalau nggak di surga di mana kira-kira? Di neraka Ibu. Kan ada dua tempat di akhirat, surga atau neraka. Kalau teman kita yang dulu ngaji bersama tiba-tiba dilihat di surga nggak ada, apa? Allah, teman saya si Ibu Eri nggak ada. Di mana dia? Neraka. Kan tidak ada lagi tempat selain neraka, kecuali di akhirat itu ada surga dan Allah bilang, kamu cari saudaramu yang ada dalam neraka. Kami beri kemampuan untuk apa? Menolong saudaramu, tarik pegang tangannya masuk surga. Makanya Ibu mulai malam ini niatkan kita bersama-sama untuk apa? Kerjasama dalam kebaikan, kerjasama untuk apa? Bu? Iman dan amal, kerjasama untuk apa Ibu? Membereskan masalah di lingkungan kita sebelum ke lingkungan orang. Ingat Bu, kalau kita hidup sendiri-sendiri tidak akan mendapatkan keutamaan tadi, memberi syafaat kepada teman-teman kita, keluarga kita. Kenapa Bu? Kita punya masa depan. Hari ini Ibu, ayo saya buktikan. Benar nggak nih Ustaz? Baik. Di sini Bu, perhatikan semuanya. Ya Bu, kita akan lihat tayangannya pembuktian. Kematian adalah Lihat Ibu, guru ini pembuktian bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu masa depan. Lihat, guru kehidupan. ada 4 tayangan ini. Saja tidak luluh dari 4 memikirkan tayangan. kematian, maka kita akan kehilangan guru terbaik dalam kehidupan. Sesungguhnya manusia telah memilih bagaimana akhir hidupnya, dan sesungguhnya itu manusia telah memilih bagaimana ia menjalani kehidupannya, dan pilihan bagaimana ia menjalani kehidupannya, bagaimana seperti itu ia menjalani kehidupan besar. Ia sebagaimana ia menjalani kehidupannya, karena seperti itulah dengan menjalani kehidupan ia akan menghadapi kematian sedang berjalan, karena sesungguhnya kematian kita. Dengan menjalani kehidupan berarti kita sedang berjalan menuju kematian kita. Ada 4 kisah Ibu menjadi pembuktian bahwa apa yang kita kerjakan hari ini yang didapati di masa yang akan datang. Pernah kita dengar berita tentang seorang pezina? Ada orang Cina mati. Pernahkah kita mendengar berita tentang seorang pecandu narkotik mati di sebuah pesta atas seorang wanita nakal, dan seorang pecandu narkotik mati di pesta narkoba, dan seorang koruptor mati di atas harta. Begitu juga kita pernah mendengar seorang ahli ibadah meninggal di atas. Begitu juga kita pernah mendengar seorang ahli ibadah meninggal di atas sajadahnya. Wafat di mana tadi? Di atas perut wanita nakal. 2, yang wafat ketika gimana Ibu? Yang ketiga sedang yang berikut wafat ketika mengambil harta. Yang tadi Ibu lihat ada seorang bapak wafat dengan apa Ibu? Sholat. Kira-kira Ibu, menurut Ibu, bapak yang ahli ibadah atau ahli maksiat yang wafat seperti tadi? Yang wafat sedang apa tadi Ibu? Dalam hidup dia adalah bapak yang baik, yang soleh apa yang tidak soleh? Ahli takwa atau bukan ahli takwa? Ahli kerjasama atau bukan ahli kerjasama dalam kebaikan?
apa yang dikerjakan hari ini itu yang didapati ketika di akhir hari. Makanya nasihatnya ini, mati itu milik semua orang, tapi mati dalam keadaan husnul khotimah bukan milik semua. Hari ini kita benar-benar Ibu ngaji istiqomah, sholat istiqomah, bersedekah istiqomah, menolong kebaikan sesama, insya Allah akhir hayat kita seperti itu, tidak akan jauh dari itu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, kita akan bersama yang terakhir teman sejati. Sampai teman sejati. Ya, siap Bu? Ini terakhir dan ini adalah penutup. Ini poinnya, yang tadi boleh Ibu lupakan. Yang ini jangan Bu. Temanya apa ini? Oh, Ibu, Pak, teman sejati. Siapa teman sejati kita Bu? Suami? Anak? Rumah? Toko? Sahabat kita? Ibu? Lalu apa? Baik, Ibu lihat, klik, nonton Ibu. Lihat, kita sedang menonton diri kita sendiri, bukan menonton orang lain. Teman sejati. Sebentar lagi Ibu lihat di menara masjid akan ada Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang lain datang ke rumah bertakziah, ada yang memandikan, dan ini Bapak Ibu sekalian. Senja itu matahari begitu enggan memperlihatkan cahayanya. Awan-awan berkejaran seakan ingin mengarak prosesi penguburan jenazahku. Diri saya dan Bapak Ibu sekalian, Perlahan-lahan tubuhku mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Sanak famili yang datang tertunduk haru, bahkan ada yang tak tertahankan tangisnya, merasa tak tega melihat jenazahku terbujur kaku di dalam kubur. diri siapa ini? Bukan orang lain. Inilah hari perpisahan yang paling getir dan menisahkan dada. Lihat Bapak Ibu sekalian. Setelah jenazahku diletakkan di dalam lubang dan tali pengikat kafan dilepaskan, para penggali kubur menutupinya dengan kayu yang telah disiapkan. Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, lihat. Dan lahat pun dijejal tanah dengan rapatnya. Kita melihat alhamdulillah. Inilah akhir episode kehidupanku di dunia ini, Mulai hari ini Bapak dan Ibu mulai sekalian, memasuki kehidupan yang baru di alam kubur. ditancap, tertulis. Mulai hari ini. Mulai saat ini, aku hanyalah seseorang yang namanya tertulis di batu nisan. Allahu Akbar. Ibu, lihat. Mulai saat ini, aku hanyalah seongok bangkai yang menjijikan. Agar kita Buih-buih darah akan meletup dari mulut dan hidung. mencintai Rasulullah. Ayo beramal soleh. Jangan Disusul kemudian rambut, kuku, tapak kaki, dan tangan akan terlepas. Kulit dan jaringan tubuh lainnya akan tercerai-berai. Pandangan yang sangat mengerikan ketika perut tiba-tiba pecah, menyebar bau menjijikan yang tak tertahankan. Bakteri dan serangga berkembang biak menggerogoti tubuh hingga perlahan-lahan menghancurkannya dan memisahkan tulang belulang. Aku mengalami akhir yang menjijikan. Tidak ada lagi kenangan akan hari-hari indah ketika di dunia. Ada yang menyesal, ya Allah, bila waktu sujud di hadapanmu, ya Allah. Ada yang berkata kepada Allah, ya Allah, aku tidak bersedekah. Ternyata
Bapak Ibu lihat, ada yang bertanya, mana teman-teman saya dulu? Tidak ada lagi di hadapan saya. Bapak Ibu sekalian, di pintu kubur kita menanti doa dari siapa? Lihat baik-baik doa dari anak-anak yang soleh dan salehah. Pertanyaan saya, bukan anak-anak kita yang hari ini sekolah, yang hari ini kuliah, bisa kita berdoa kita? Atau seperti ini Bapak Ibu, karena kita boleh doa menginginnya. Atau seperti yang ini Bapak Ibu sekalian, mati memegang jarum suntik narkoba. Astagfirullah. Bapak Ibu sekalian, lagu-lagu yang mereka hafal daripada sebaik doa yang dipanjatkan untuk kita orang tuanya. Lihat, dia nonton TV, menangis melihat idolanya di TV sana, bukan karena Allah, orang tua, Rasulullah. Di penghujung malam dia bangun, bukan tahajud bola dan yang lain yang dia lakukan. Maka seorang ayah berkata, ya Allah, aku tidak menolong mereka sepokok ayat. Aku tidak mengajari mereka sholat, saum dan ibadah-ibadah yang lain. Maka itu, mari semua kita tunduk Bapak Ibu sekalian. Maka itu, semua tundukkan pandangannya. Muhasabah sejenak Bapak Ibu di malam yang berkah. Bayangkan wajah anak-anak ibu dan bapak sekalian. Lalu berdoa pada Allah dengan doa, Rabbi, wahai Tuhanku, habli minas sholihin, takdirkan putra saya yang saat ini berdiam luar kota sana, ya Allah, kenalkan mereka dengan agama-Mu, ya Allah. Jadikan idolanya adalah Rasulullah, ya Allah. Bayangkan wajahnya ibu, bapak. Karena doa malam ini ada sangat mustajab karena berada di tangan surga, majelis. Bayangkan wajah bapak ini, putra putri Bapak Ibu yang di bangku kuliah sana, ya Allah, ajarkan mereka ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Rabbi, kami tak sanggup, ya Allah, melihat apa yang mereka lakukan di sana, di kos-kosan di sana, di kampus sana. Berdoa sama Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, jadikan mereka qurrata a'yun, ya Allah. Kalau dipandang otaknya cerdas, hatinya peduli sama orang, dan agamanya bagus, ya Allah. Rabbi, kami punya anak, ya Allah, jauhkan daripada pengaruh-pengaruh negatif, ya Allah. Jauhkan dari narkoba, ya Allah. Jauhkan daripada teman yang buruk awalnya, ya Allah. Takdirkan mereka mencintai Nabi-Nya, ya Allah, menghidupkan sunnah Nabi-Nya, ya Allah. Kami adalah seorang manusia yang biasa. Rabbi, habli minas sholihin. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, wajah ayah kita tercinta, seorang laki-laki hebat yang siang dan malam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Rabbi, kami punya ayah, ya Allah, yang kini sudah wafat. Rabbi firli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rob, kami punya ayah, ya Allah, seorang laki-laki hebat yang keluar di malam hari mencari nafkah, siang hari yang keluar mencari nafkah, bahkan ya rela melakukan apa saja, ya Allah, demi kami yang kami saat ini malam ini di masjid ini. Ya Allah, kami punya ayah, ada yang belum sempat mengqadar saumnya dan ini telah Kau panggil, maafkan dosanya, ya Allah, lapangkan kuburnya. Bila yang masih merasa punya orang tua, minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim. Kami punya ayah, ya Allah, mungkin belum sempat dengan sholat dan khusyuk, ya Allah, karena sibuk mencari nafkah. Maafkan dosanya, ya Allah, lapangkan kuburnya birahmatika ya arhamar rahimin. Wa akrim nuzulahu, ya Allah, wa wasi' maqbarahum. Lapangkan kubur-kubur mereka, ya Allah. Ini kami anak-anaknya, ya Allah. Terus membayangkan wajahnya, kirimkan doa yang tulus untuk mereka, ya Allah. Mungkin ada harta haram yang dia bawa ke rumah, ya Allah, demi ngebelain kami, ya Allah, dan kini Kau telah memanggilnya, dia belum sempat bertaubat, ya Allah. Maafkan dosanya. Rabbi firli wali-walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayangkan terus, Bapak Ibu jangan berhenti. Kita masih punya seorang ibu yang belum kita doakan. Ayo doakan ibu. Terus membayangkan wajah ibu kita tercinta, seorang ibu yang mengandung kita 9 bulan lamanya dengan susah payah. Lihat, detik-detik melahirkan kita taruhannya adalah nyawa. Ketika kita lahir dengan selamat, yang bilang 1, 2, 3, 4, 5, apa yang ibu kita katakan kepada Allah, ya Allah terima kasih Allah, Engkau telah memberikan pertolongan pada hamba melahirkan putra hamba, putri hamba dalam keadaan selamat, hilang kecapean selama 9 bulan lamanya. Ibu yang begitu besar pengorbanannya. Lihat malam hari kita bangun, kita menangis. Siapa yang bangun? Ibu bangun dan berkata, "Nak, mati ibu, nak." Lihat, kita yang mengganggu kenyamanan tidurnya, tapi yang berkata "Ma" kepada siapa? Kepada kita. Itulah cinta seorang ibu kepada kita. Lihat, ketika kita tidak bisa berjalan, siapa yang ada dalam langkah pertama? Ibu bukan? Siapa yang rela menyusui kita di depan banyak orang yang tidak malu dengan tetangganya, dengan teman-temannya? Itulah ibu kita. Bayangkan wajahnya, bayangkan baju yang selalu dipakai olehnya, rasakan belayan tangannya. Lihat ketika dia memeluk kita, rasakan detakan jantungnya, bayangkan wajah. Sampaikan doa dengan tulus dan ikhlas pada Allah. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Ya Allah, dia sibuk mengurusi kami ya Allah. Salatnya mungkin tidak khusyuk ya Allah, karena khawatir kami jatuh dari tempat tidur. Dia khawatir kami tidak sekolah ya Allah. Astagfirullah, kami belum sempat berbakti dengan baik kepada-Nya ya Allah. Maafkan dosa kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Bayangkan, mungkin dia belum sempat qada shaumnya dan kini Allah telah memanggilnya. Untuk siapa semua itu ya Bapak? Bukan untuk kita. Bukankah untuk kita Bapak Ibu sekalian? Sudah berapa lama kita mengatakan kepada orang tua kita, dan sudahkah kita minta maaf? Astagfirullah. Mungkin kita sulit dalam hidup karena kita tidak mendapatkan ridho daripada kedua orang tua. Astagfirullah. Padahal kita paham akan sabda Rasulullah, ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Ya Allah, kami akui semua ini adalah dosa kami ya Allah. Ayo doa semua dengan doa Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami zalim ya Allah kepada kedua orang tua kami. Kami sebagai istri zalim pada suami kami ya Allah. Kami membohongi mereka ya Allah. Kami sebagai istri, sebagai suami membentak istri-istri kami ya Allah. Rabbi, kami akui ini adalah dosa. Wa ilam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni dosa ini, lanakunanna minal khasirin, kami menjadi orang yang merugi dunia dan akhirat. Ya Allah yang adil, di masjid ini kami adalah saudara seiman, saudara sekampung ya Allah. Bila ada di antara kami ya Allah yang kami sakiti ya Allah, sehingga dia malu keluar dari rumahnya, atau yang membuat dia menangis karena dosa kami, lisan kami, perilaku kami, maafkan dosa ini ya Allah. Di malam yang mulia, malam kami memperingati kelahiran Nabi-Mu, jadikan sebagai malam ampunan bagi kami semua ya Allah. Roh, satu permintaan kami yang terakhir, seandainya Engkau mewafatkan kami, wafatkan kami sedang mencintai dan mengamalkan sunnah Nabi kami ya Allah, karena itu adalah jalan untuk meraih husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Ibu. Ketika saya berbicara tentang ilmu meneteskan air mata, itulah iman.
Pak, itulah iman. Hati manusia ketika disentuh maka dia akan meneteskan air mata. Tadi sudah saya gambar di depan. Orang beriman itu adalah apa ibu? Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiyan. Mereka akan merunduk, sujud dan menangis. Maka tetesan air mata ini kata Rasulullah tidak akan disentuh oleh air mata. Ibu nangis bukan karena dunia, nangis malu kepada Allah, nangis malu tidak mencintai Rasulullah, nangis malu kalau kita tidak berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Subhanallah. Ibu, bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam tausiah ini karena ada sahabat saya Kiai Lutfi, doakan beliau insyaallah baik sekali akan manggungnya. Ini kita doakan bukan kampanye Bu, kita doakan ya beliau akan maju untuk mewakili ya Jabar 11 di DPR RI dari PAN. Mudah-mudahan Allah sehatkan panjang umurnya ya. Allah mudahkan urusannya, mudah-mudahan menjadi anggota dewan yang soleh untuk perjuangan aspirasi. Ibu, nangis kita ibu. Saya dapat berita terakhir, hampir-hampir Bapak Ibu sekalian, bab tentang undang-undang tentang keagamaan banyak yang sudah dihapus. Ya Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Ibu, karena undang-undang ngatur kita. Ibu mau teriak kalau sudah disahkan gimana? Masya Allah. Atas hal itu kita berdoa semoga pimpinan kita soleh, ya, dan juga soleha. Para pemimpin kita diberi oleh Allah hidayah sehingga memimpin bangsa Indonesia yang umat Islam terbesar di dunia ini. Yang kedua Pakistan, Bu, ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahli takwa sesuai dengan pesan undang-undang negara kita. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, Bu. Saya banyak sekali bercerita ya, menyinggung perasaan atau dengan lagu lampa yang tidak sesuai. Saya mohon pada para kiai yang hadir, para ulama yang hadir, saya mohon maaf. Inilah tausiah yang saya sampaikan. Semoga satu saja kebaikan yang kita dapati semoga menjadi jalan yang berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.